nggak pernah berdua bilang terlibat pinjol gitu kan, nggak pernah terlibat terjerat hutang pinjol sampai jual rumah. Kalau jual rumahnya betul. Audio Jungle. Ya beritanya salah ya, nanti tinggal teman-teman media cross check aja ya, media mana yang pertama kali munculin, apakah media mainstream atau media eh, apa media online yang nggak jelas gitu kan. Tinggal dicek aja dulu media mana yang pertama kali ngeluarin. Ya mudah-mudahan aja sih ada permohonan maaf lah ya kalau misalkan itu salah dalam mengutip berita tanpa informasi dari sumber, karena itu nggak pernah berdua bilang terlibat pinjol gitu kan, nggak pernah terlibat terjerat hutang pinjol sampai jual rumah. Kalau jual rumahnya betul, tapi kalau sampai terjerat pinjolnya itu salah gitu. Terus ditambah lagi spekulasi yang beredar lagi karena wah ini sensasi bunga mau nyalek apa, jadi semuanya jadi bola liar gitu kan, semua berspekulasi ya, memberikan persepsi yang negatif, tapi nggak apa-apa lah, biarkanlah itu yang memang sudah biasa lah buat kita gitu kan. Silakan saja menilai negatif kepada orang lain, yang penting saya tidak berbuat sesuatu yang negatif gitu. Tapi kalau untuk rencana untuk jual rumah sendiri gimana Bang Edu? Ya betul, memang rumah itu yang mau dijual karena memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berarti sampai jual rumah atau Iya. mungkin memang seperti apa gitu Bang Edu pada akhirnya memutuskan untuk menjual? Iya, jual rumah itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk istilahnya untuk jangka jangka menengah dan jangka panjang ya, rencananya karena ini kan bagian dari plan financial planner atau ya, karena memang karena pemasukannya sudah mulai berkurang, sekarang sudah mulai berpikir bagaimana ke depan. Saya sebenarnya nggak mengkhawatirkan masa depan karena percaya saya bahwa masa depan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Cuma eh, saya mensiasati apa yang terjadi sekarang aja, bukan untuk ke depan gitu. Sebenarnya ini sekarang nih nggak ada yang bisa dipakai untuk bayar nih misalnya, karena mau bayar pakai apa ya udah, dua aset sudah dijual, tinggal apa yang bisa kita lakukan ya udah, yang tersisa aja bayar sisanya. Nah itu sisanya kita buat rencana ke masa depan aja gitu. Tapi kalau untuk calon pembelinya sendiri gimana nih Bang Edu, udah ketemu atau Udah ada beberapa yang mau udah ada beberapa buyer, calon pembeli. Aku masih lihat-lihat dulu siapa pembelinya, karena aku pengen yang beli juga yang merasa bahagia dengan rumah itu, karena rumah itu adalah perjuangan kami gitu kan. Rumah itu adalah banyak kisah dan kenangan yang ada di dalam keluarga kami gitu. Mudah-mudahan rumah itu dibeli untuk dirawat, bukan untuk dijual lagi. Ya tapi terserah sih kalau udah dibeli ya, hak mereka. Berarti alasan jual rumah tuh ada hal lain yang urgent, bukan karena pinjol berarti? Bukan, jauh. Nanti tolong diklarifikasi tuh yang buat berita itu ya. Bukan karena pinjol. Satu ya, pakai pinjol pernah, paling tinggi kan 4 juta gitu. Nah, logikanya kalau kita pakai pinjol 4 juta, apa jual rumah senilai 5 miliar, kelebihannya banyak, tapi bingung mau pakai buat apa lagi kan. Gitu sih. tapi Bang Edu sendiri pada waktu itu ya, waktu memutuskan untuk menggunakan pinjaman online nih, mungkin kondisinya saat itu searjen apa sih Bang Edu? Itu kalau yang pinjaman online itu ya kan iseng Awalnya doang, iseng-iseng. Dapat ini, Anda mendapatkan limit ini pinjaman, coba cek, kok langsung, udah. Habis itu udah nggak pernah pakai lagi, cuman udah iseng-iseng doang gitu kan. Nggak pernah dipakai yang buat bener-bener, ayo pakai apa nih kita pinjamin ya buat kebutuhan hari, pakai pinjol lah, enggak. Karena saya tahu lah bagaimana cara pinjol itu bekerja gitu kan, dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat, dari yang sudah pernah merasakan bagaimana terlilit pinjol ya kan. Pinjam paling besar kan dari iklan-iklannya, mereka paling besar ngasih cuma 80 juta kan. Paling besar itu pun nggak akan mungkin full, maksimal paling 20 dapat 20 juta gitu kan. Jadi nggak akan mungkin saya pakai, dan tahu bunganya tinggi banget, dan mencegah itu kan sangat ya nggak masuk akal lah gitu kan, seperti itu. Yang lalu Bang Edu ini kan diumumkan katanya kan pinjol keluarga apa, tapi kan nggak, terus juga sampai menjual rumah tuh, respon keluarga tuh seperti apa Bang Edu? Ya sedih lah, terutama istri, apalagi komentar-komentarnya nganggap bahwa kita ya pokoknya sedih aja lah gitu kan. Bukan cuma istri yang sedih, keluarga-keluarga yang lain juga sedih, sampai sabar. Iya sabar, saya emang pengen jual rumah gitu kan. Kalau
Kalau mau terima kasih juga buat perhatiannya, terima kasih buat yang sudah mengucapkan dukungannya gitu kan. Kalau orang mau jual rumah terus kemudian diartikan sabar itu rumah123.com tuh berapa orang yang harus kita ucapkan sabar. Emang situasinya memang seperti itu, harus kita hadapin. Soalnya kenapa ya? Saya bukannya gimana, masih banyak yang lebih memperhatikan dari saya gitu kan. Masih banyak yang lebih hidupnya. Jadi jangan terfokus ke ya, kehidupan saya tuh masih wajar, masih normal gitu. Jadi masih yang biasa-biasa aja gitu. Saudara-saudara kita tuh masih banyak yang lebih membutuhkan perhatiannya gitu. Jadi jangan terekspos ke saya perhatiannya. Kayak kita kalau emang benar-benar mau membantu, kalau mau ngasih dukungan ya benar-benar yang nggak terekspos itu ya kalau mau gitu. Jadi kasih dukungan buat mereka. Kalau buat saya alhamdulillah masih banyak yang membantu, teman-teman juga banyak yang bantu. Jadi ya terima kasih banget buat yang sudah membantu kesulitan saya. Berarti Bang Bedu sendiri kan udah ngerasain ya, udah nyobain pinjaman online nih. Nah, kalau menurut Bang Bedu sendiri gimana sih bunganya? Karena kan kalau Ya nggak masuk akal. Satu, misalkan kita limitnya 4 juta, yang ditransfer buat biaya fee cuma 3.800.000, ya kan? Terus begitu pengembaliannya melebihi dari nilai 4 juta, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan bisa hampir 30%. Itu kan sesuatu yang ngapain lah kalau bisa pinjol, mendingan kita laporan aja lah daripada pakai pinjol gitu kan. Karena bahaya banget gitu, karena sama aja lebih baik kita nggak makan daripada kita makan riba lah, seperti itu. Oke nih Bang, Bang Bedu kan sekarang pada akhirnya mau menjual rumahnya. Nah ketika nanti pada akhirnya terjual, rencananya mau tinggal di mana nih Bang Bedu sendiri? Udah nyiapin plan atau seperti apa? Ya mau tinggal di rumah rencananya, cuman rumahnya kita belum beli, kan rumahnya belum kejual. Kita paling kita cari rumah yang nilainya lebih kecil dari harga rumah yang terjual, sisanya ditabung dan diinvest, itu aja. Oke. Berarti nanti akan berencana mau beli rumah yang harganya di bawah dari harga Bang Jual, Bedu. harga jual, iya, supaya lebih biasanya kalau mungkin bisa jadi rumahnya lebih kecil ya, lebih kecil juga itu ada hikmahnya, kita jadi lebih dekat sama anggota keluarga, nggak perlu jauh-jauh teriak-teriak manggil mas, bun ya, bisa lebih dekat, jadi gampang ketemunya, bisa lebih akrab. Ya itu mungkin hikmahnya dengan rumah yang nggak terlalu besar. Oke. Bang Bedu, beredar info juga nih katanya Bang Bedu lagi city job ya. Nah mungkin Bang Bedu nanggapinnya gimana sih soal berita-berita gitu? Ya memang semua juga banyak yang pekerjaannya berkurang volumenya ya bahasa sederhananya sepi job lah gitu kan. Karena memang saya bukan karyawan, saya profesional kan. Artinya bekerja sesuai dengan profesi saya. Ada orang yang menggunakan jasa saya, berarti saya bekerja. Ya sama kayak kuli bangunan lah, saya nggak ada bedanya. Mereka ada proyek, saya ada proyek, saya bekerja, mereka bekerja gitu kan. Ada program streaming, ada program reguler, saya bekerja. Ya kuli bangunan ada proyek bangun rumah, bangun gedung, mereka bekerja. Jadi artis sama kuli bangunan sama, jadi sama-sama kalau ada proyek mereka kerja, kalau nggak ada ya mereka nggak kerja gitu. Nah makanya aku lagi mensiasati bagaimana caranya supaya aku bisa memanfaatkan kemampuan aku yang lain selain di dunia entertainment. Sudah mulai ada yang mengajak aku untuk berbisnis, tapi aku belum bisa ceritain. Nanti mudah-mudahan kalau sudah ada hasilnya kita bisa kumpul bareng-bareng ya. Mungkin ini doa teman-teman ketika saya dalam kondisi terpuruk, teman-teman infotainment, teman-teman media mendoakan saya semoga saya kembali berhasil, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngumpul dengan suasana yang lebih bahagia lagi. Bang Bedu, ini kan karena berita ini ya soal pinjol dan jual rumah nih, ngaruh juga nggak sih pada akhirnya ke panggilan job Bang Bedu sendiri saat ini? Iya, sebenarnya saya malu ya kalau menerima pekerjaan karena berita ini, karena nanti disangkanya orang cari sensasi karena sepi job, itu kan gitu ya. Tapi kalau kita menolak juga ya kayak teman-teman, saya kasihan lihat teman-teman udah nungguin ngejar-ngejar saya gitu kan, malam sampai ada di rumah sampai jam 11:30 malam gitu kan, nggak tega saya gitu kan. Saya tahu lah teman-teman media bagaimana mencari berita itu susahnya seperti apa, harus laporan ke kantor. Ya udah, akhirnya saya mau
menerima teman-teman untuk wawancara seperti ini, karena ini kan sebuah berita yang gak baik. Semakin sering diberitakan kan orang semakin banyak tahu bahwa ini adalah benar dalam kondisi, benar dalam apa situasi yang nggak baik juga gitu. Tapi ya udah benar manfaatkan juga ini sebagai klarifikasi gitu, sebagai meluruskan berita. Padahal harusnya bukan benar yang meluruskan berita ya, harusnya benar biar aja orang yang membuat berita itu biar mereka meluruskan, karena bukan kewajiban bedu, karena bedu yang diberitakan nggak perlu meluruskan, kecuali bedu yang membuat berita kemudian bedu luruskan berita itu, karena bedu merasa nggak pernah mengutip kata-kata bedu terjerat utang karena pinjol akhir jual rumah, nggak pernah ada kalimat seperti itu, statement seperti itu ya gitu, baik dalam media cetak maupun media tayang online gitu. Jadi Bang Bedu mengenai rumah tadi itu ada nggak sih teman-teman selebritis lainnya yang ikut menanyakan gitu apa Ya, akhirnya menawarkan ikut harga tahu. Iya. Oh nggak, belum ada. Tapi nanyakan kabar sih banyak ya, banyak yang nanya kabar, gimana tuh kabar lu, sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Kayak baru aja nih Atta WhatsApp, Atta Lintar nih, mungkin ini kan juga karena video-video yang diambil kan juga dari videonya Atta ya, makanya Atta nanya, bang gimana bang, sehat bang? Alhamdulillah Atta. Ini belum balas lagi lanjutannya apa bedu gitu kan. Ya artinya ada kepedulian lah dari teman-teman, ada Raffi Ahmad juga peduli gitu kan, banyak lah dari manajer saya, dari Ayu juga. Alhamdulillah masih banyak teman-teman saya peduli. Tapi kalau untuk dari atas sendiri, Bang Bedu sebelumnya seberapa kenal gitu Bang sama Atta, dan mungkin seberapa ini ya, terakhir ketemu atau seberapa dekat gitu? Atta itu dari zaman waktu kita masih main bola sama Atta, terus ketemu lagi di acara-acara TV, di acara e-sport sama Atta jadi itu, aku jadi bintang tamunya, terus Atta ke rumah bikin vlog, ya udah waktu itu ya udah, jadi terus berapa kali sempat pernah ada project sama Atta, cuman belum jadi terus. Ya alhamdulillah Atta orangnya baik. Oke. Nah kalau untuk keputusan menjual rumah sendiri, anak sama istri gimana nih Bang Bedu menanggapi? Sudah mereka sudah tahu, mereka mendukung apa yang menjadi keputusan ayahnya, tapi walaupun ini keputusan ayahnya, saya mengajak istri dan anak-anak untuk berdiskusi, gimana nih rumah harus kita jual, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa ya, yang penting pokoknya rumahnya enak, nyaman untuk tinggalnya. Udah alhamdulillah anak-anak saya anak-anak yang cukup tahu diri, tahu bagaimana kondisi ayahnya saat ini gitu. Mungkin terakhir Bang Bedu kan Ya. bisa dibilang di kondisi seperti ini apa sih doa yang dipanjatkan itu dalam menghadapi masalah seperti ini? Iya, alhamdulillah, makanya doa setiap saya buka Instagram munculnya doa sedang kesulitan, doa untuk mendapat banyak rezeki. Ini emang dikirim sama Allah langsung deh, karena selalu muncul berada saya kan, udah langsung saya praktekin semua tuh, mulai dari ya Mukni, ya Goni, ya Fil Sababi, wa inaka Sayyid Qadir, apalah fa inaka Sayyid Qadir gitu, sampai duluatin, semua saya bacain tuh, zikir-zikir itu, salawat saya bacain, istighfar, taubatan nasuha saya bacain, salat subuh, bangun pagi, alhamdulillah saya jalanin. Pokoknya yang disyariatkan untuk kita mendapatkan kemudahan di setelah mengalami kesulitan itu semua sudah saya jalanin, insyaallah tinggal nunggu hasilnya aja, karena itu kita hanya bisa berusaha, hasilnya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala.